Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam sesi Pancasila and Citizenship Question and Answer Series atau Pancasila dan Kewarganegaraan Question and Answer Series. Yang akan kita ulas kali ini adalah apa yang dimaksud dengan konstitusi. Oke, konstitusi itu adalah sistem aturan mengatur kehidupan masyarakat agar tidak seenaknya dan negara juga tidak sewenang-wenang terhadap rakyat atau masyarakatnya. Nah, sistem aturan ini merupakan suatu hierarki dari aturan tingkatan tertinggi, yaitu konstitusi atau undang-undang sampai aturan yang paling rendah. Nah, konstitusi ini disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Maksudnya bagaimana? Hukum dasar yang tertulis itu adalah aturan yang tertuang dalam suatu naskah atau dokumen. Nah, ini undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi karena merupakan hukum dasar yang tertulis. Kemudian hukum dasar tidak tertulis itu seperti konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan terkait adat kebiasaan. Nah, konvensi ini merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan walaupun tidak tertulis. Ini bisa dimasukkan ke dalam kategori konstitusi. Kemudian apa muatan konstitusi? Muatan konstitusi itu yang pertama, pengaturan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan warga. Pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. Kemudian pengaturan struktur atau susunan ketatanegaraan suatu negara yang paling mendasar. Kemudian pembatasan dan pembagian tugas atau wewenang ketatanegaraan yang juga mendasar. Maksudnya cara pengaturan berbagai jenis institusi kenegaraan, jenis kekuasaan, institusi-institusi yang terlibat di dalamnya, kemudian cara kekuasaan dilaksanakan atau bentuk negara itu seperti apa. Nah, ini dibahas di konstitusi. Nah, kemudian jika terjadi sesuatu dengan konstitusi atau terjadi perubahan konstitusi, maka bagaimana polanya? Yang pertama adalah perubahan konstitusi sebagian. Ini disebut sebagai amandemen. Jadi konstitusi itu hanya sebagian saja dirubah, tidak total. Nah, ini adalah pola-pola perubahan konstitusi berbentuk amandemen. Kemudian yang kedua adalah pola perubahan rombak total. Ini adalah revolusi. Nah, revolusi ini ada dua macam juga. Cara yang pertama adalah cara resmi. Revolusi ini ada cara resmi, yaitu jika disepakati oleh legislatif atau dilakukan referendum atau dilakukan oleh lembaga konstitusi. Nah, ini secara resmi. Nah, cara tidak resminya adalah adanya kudeta, rakyatnya sendiri mengkudeta, atau ada serangan dari negara lain. Jadi ada faktor eksternal di situ. Nah, ini dua cara terjadinya perubahan konstitusi, ada sebagian atau amandemen, kemudian rombak total atau revolusi. Revolusi ada dua, yaitu secara resmi dan secara tidak resmi. Kalau di Indonesia ketika terjadi perubahan konstitusi, maka kalau di Indonesia perubahan secara resmi misalkan ya, secara resmi terjadi perubahan konstitusi itu misalkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu yang pertama ada usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, maka itu akan diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, tapi itu hanya jika diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika kurang dari sepertiga, tidak bisa masuk. Kemudian, setiap usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar itu diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah, serta alasannya apa. Kemudian yang ketiga, untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar, maka sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri minimal 2/3. Quorumnya adalah 2/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika kurang dari 2/3, maka tidak bisa mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi sekurang-kurangnya
50% plus satu anggota menyetujui, maka terjadilah perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, apa saja peranan konstitusi dalam kehidupan? Nah, konstitusi dalam kehidupan itu yang pertama sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara, agar negara berjalan tertib, teratur sebagai law and order. Kemudian pelaksanaan kekuasaan negara itu berdaulat dan landasan atau pedoman dasar dari penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara. Artinya pelaksanaan kekuasaan negara yang berdaulat itu menjadikan konstitusi itu sebagai landasan atau pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan negara tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah ditentukan dalam konstitusi dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan semaunya di luar konstitusi. Dan kemudian yang ketiga, di dalam konstitusi itu ditentukan kerangka bangunan suatu negara yang menjelaskan hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban warga negara. Oke, demikian mengenai konstitusi atau hukum dasar dalam suatu negara. Demikian pembahasan kita mengenai konstitusi, semoga bermanfaat. Quote kita kali ini, citizenship is about responsibility. Citizenship is about responsibility. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.